Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 4 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Arsitek Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar bahwa seluruh kehidupan, seluruh sumber daya, seluruh kemampuan, segala yang terbaik, semuanya bersumber daripada arsitek kehidupan, arsitek agung, yaitu Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Mungkin kita sudah menjadi orang percaya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan berketurunan-keturunan. Dan kita pun juga sudah terbiasa yang namanya membaca Alkitab. Tatkala kita pertama kali membaca Alkitab, tentunya akan dimulai rata-rata dari kitab Kejadian. Dari pasal 1, ayat 1 dan seterusnya sampai kepada kitab-kitab yang berikut. Tetapi sekian puluh tahun menjadi orang percaya, pernahkah kita kembali membaca kitab pertama dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama dari urutan ayat-ayat yang awal? Sewaktu kita belajar untuk mencoba merenungkan kembali, disinilah kitab Kejadian adalah permulaan kehidupan itu diceritakan. Permulaan kehidupan itu dicatat di dalam firman Allah. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari bahwa kehidupan yang ada di alam semesta ini berada pada mulanya dari kekosongan, kenihilan, dan ketiadaan. Tidak ada apa-apa sama sekali. Sehingga kalau sahabat seperjalanan ada hari ini, engkau memiliki segala sesuatu, engkau lihat. Dimulai dari apa-apa yang ada pada dirimu sendiri, yaitu tubuhmu sendiri. Bahwa tubuh kita itu dirancang oleh Tuhan. Di bagian penciptaan bagian terakhir, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi permulaan penciptaan dimulai dari mana? Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahwa ayat ini pada ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Itu permulaan kehidupan. Kemudian dari yang tidak berbentuk, Allah menciptakan berbagai macam bentuk dan fungsi. Baik itu bentuk-bentuk dari penerang yang ada di langit, bentuk-bentuk yang ada makhluk-makhluk hidup, bentuk-bentuk tanaman, dengan segala warna, dengan segala coraknya, dengan segala sifatnya, dengan segala bunyi-bunyian yang dihasilkan daripada binatang-binatang, suara burung yang merdu, kemudian suara binatang-binatang yang ada. Itu sungguh luar biasa. Bukankah kita meyakini dan mempercayai sesuatu yang sudah kita lihat dan rasakan? Dan sesuatu yang kita miliki saat sekarang. Dari satu pribadi, yaitu arsitek agung, arsitek kehidupan, yaitu Allah sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana proses perkembangan seluruh peradaban dunia. Dari keheningan, dari kegelapan, dari jumlah manusia yang masih sangat sedikit, sampai jumlah manusia sudah mendekati lama-lama akan sekian miliar, 7 miliar, bahkan lebih. Dan kita melihat bagaimana keajaiban-keajaiban itu terjadi. Manusia menemukan budaya, manusia menemukan alat transportasi, manusia mulai bisa membaca, menulis. Manusia menciptakan berbagai macam teknologi yang semakin maju, yang semakin maju. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Yaitu bahwa dulunya adalah bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, dan menutupi samudra raya. Pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, dan cakrawala itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah binatang yang merayap, yang ada di air, yang ada di darat, dan yang ada di langit, maka itu semuanya jadi. Berfirmanlah Tuhan untuk menciptakan manusia, maka kedua manusia itu semuanya dijadikan oleh Tuhan.
Suatu kita mengingat kembali, kalau dikatakan tidak disebut sebagai bernostalgia, tapi mengingat bagaimana karya tangan Allah yang luar biasa. Dan kita menyadari bahwa segala sesuatu itu pada dulunya adalah kosong dan dalam keadaan gelap gulita. Kosong, gelap gulita, dan tidak punya apa-apa. Kesadaran inilah yang terus harus kita bawa buat setiap anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini, dan anak-anak Tuhan hidup di zaman-zaman berikut. Kalau kita sadar bahwa nama kita adalah kekosongan dan nama kita adalah gelap dan gulita, artinya tidak ada satupun yang kita hasilkan tanpa campur tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bisa banggakan kalau Tuhan tidak memberkati dan menyediakan. Tidak ada satupun hal yang kita bisa nikmati keindahan-keindahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu keluarga, suami istri, anak, cucu, kehidupan, kemampuan kita bernafas, kemampuan kita bisa menikmati berbagai macam makanan. Kita sanggup berjalan, kita sanggup menggunakan kedua tangan kita sanggup menatap dengan mata kita sanggup mendengar dengan kedua telinga kita sanggup berbicara dengan berbagai macam bahasa yang dikuasai lewat mulut kita. Bahwa itu semuanya awal mulanya adalah dari kekosongan dan gelap gulita, dari ketiadaan, dari kenihilan. Dengan menyadari semuanya itu, maka kita boleh mengucapkan satu kalimat dan satu kata, bahwa semuanya itu adalah, segala sesuatunya adalah karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Dengan menyadari semuanya itu, kita menganggap semuanya itu dan menyadari semuanya berasal dari Tuhan dan anugerah Tuhan, maka kehidupan kita akan masuk ke dalam tahap berikut, yaitu kebiasaan mengucap syukur. Mengucap syukur disertai dengan memuliakan Allah. Aku bersyukur Tuhan bahwa aku dulunya adalah kekosongan, bahwa aku dulu namanya adalah gelap gulita, tidak punya apa-apa. Aku bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Setelah kita bisa mensyukuri setelah anugerah Tuhan, maka orang-orang seperti demikian akan tercipta karakter-karakter yang indah. Dia akan menjadi orang yang rendah hati, dia akan menjadi orang yang mudah membantu, dia akan menjadi orang yang tidak sombong, dia akan menjadi orang yang kemudian senantiasa punya keinginan berbagi. Karena kehidupan kita sesungguhnya tidak punya apa-apa dan semuanya itu Tuhan berikan secara gratis kepada kita. Dengan memahami tentang semua perbuatan Allah yang terjadi di masa lalu dan saat sekarang kita alami, maka kita pun menjadi orang yang murah hati, bisa menolong dan membantu orang lain yang kekurangan. Karena kita memang dulunya adalah orang yang tidak punya apa-apa, kekosongan, gelap gulita, tidak punya apa-apa, tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dibanggakan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, belajar kita mengulang kembali untuk membaca kitab Kejadian yang diuraikan hanya beberapa ayat saja pada pasal yang pertama, untuk mensyukuri dan bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Sewaktu kita bersyukur dan memuliakan Allah, kita akan punya hati yang rendah hati dan tidak masuk dalam arogan dan kesombongan. Dan kemudian kita menjadi orang yang sangat mudah untuk menolong orang lain, berbagi berkat, berbagi kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Sahabat seperjalanan, Tuhanlah arsitek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita bersyukur dan memuliakan Allah sebagai pribadi arsitek kehidupan setiap kita masing-masing, amin.